Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi tentang teori social learning dari Albert Bandura, yang mana kami merupakan kelompok 4E001 yang beranggotakan Silatur Rahma, Hafiz Al-Farizi, Aulia Al-Izzati, dan Suci Amalia Putri. Selamat menyaksikan. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Mundare, suatu kota kecil di dataran utara Alberta, Kanada. Beliau menghabiskan masa kecil dan remajanya di kota tersebut. Melihat riwayat pendidikannya, Bandura mendapat gelar BA dari University of British Columbia, kemudian MA pada tahun 1951, dan mendapatkan gelar PhD pada tahun 1952 dari University Iowa. Bandura menyelesaikan program doktornya dalam bidang psikologi klinik. Setelah itu ia lulus dan bekerja di Stanford University. Beliau melakukan pendekatan dengan teori pembelajaran untuk meneliti tingkah laku manusia dan tertarik pada nilai eksperimen. Pada tahun 1964, Albert Bandura dilantik sebagai profesor dan seterusnya menerima anugerah American Psychological Association untuk Distinguished Scientific Contribution pada tahun 1980. Pada tahun berikutnya, Bandura bertemu dengan Robert Sears dan belajar tentang pengaruh keluarga dengan tingkah laku sosial dan proses identifikasi. Selanjutnya, Bandura berpendapat walaupun prinsip belajar cukup untuk menjelaskan dan meramalkan perubahan tingkah laku, prinsip itu harus memperhatikan fenomena penting yang diabaikan atau ditolak oleh paradigma behavioris. Sejak saat itu, Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pemikiran, pemahaman, dan evaluasi. Bandura juga mengungkapkan struktur kepribadian. Yang pertama ada sistem self atau self system. Sistem self itu bukan unsur psikis yang mengontrol tingkah laku, tetapi mengacu ke struktur kognitif yang memberi pedoman, mekanisme, dan seperangkat fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Maka dari itu, self diakui sebagai unsur struktur kepribadian. Pengaruh self tidak otomatis atau mengatur tingkah laku secara otonom, tetapi self menjadi bagian dari sistem interaksi resiprokal. Yang kedua ada regulasi diri. Manusia mempunyai kemampuan berpikir sehingga mereka dapat memanipulasi lingkungan. Dalam bentuk determinis resiprokal, berarti orang dapat mengatur sebagian tingkah laku mereka, dan terdapatlah atau muncullah strategi reaktif dan proaktif. Strategi reaktif dipakai untuk mencapai tujuan, namun ketika tujuan hampir tercapai, strategi proaktif menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Orang memotivasi dan membimbing tingkah lakunya sendiri melalui strategi proaktif, menciptakan ketidakseimbangan agar dapat memobilisasi kemampuan dan usahanya berdasarkan antisipasi apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam regulasi diri ini terdapat faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dari regulasi diri yang pertama ada memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku. Faktor lingkungan berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh pribadi membentuk standar evaluasi diri seseorang. Melalui orang tua dan guru, anak-anak belajar baik buruk, tingkah laku yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Melalui pengalaman tersebutlah, mereka berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas. Anak kemudian mengembangkan standar yang dipakai untuk menilai prestasi dirinya. Yang kedua, dari faktor eksternal yaitu ada mempengaruhi regulasi dalam bentuk penguatan atau reinforcement, di mana dalam standar tingkah laku dan penguatan biasanya bekerja sama. Ketika orang dapat mencapai standar tingkah laku tertentu, perlu penguatan agar tingkah laku semacam itu menjadi pilihan untuk dilakukan lagi. Selanjutnya ada faktor internal dalam regulasi diri. Yang pertama ada self-observation, di mana dilakukan berdasarkan faktor kualitas penampilan, kuantitas penampilan, orisinalitas tingkah laku diri, dan seterusnya. Orang harus mampu memonitor performansinya, walaupun tidak sempurna, karena orang cenderung memilih beberapa aspek dari tingkah lakunya dan mengabaikan tingkah laku lainnya. Faktor kedua internal yaitu ada judgmental process atau proses penilaian atau mengadili tingkah laku, di mana melihat kesesuaian tingkah laku dengan standar pribadi,
membandingkan tingkah laku dengan norma standar atau dengan tingkah laku orang lain, menilai berdasarkan pentingnya suatu aktivitas dan memberi atribusi performansinya. Faktor internal yang ketiga ada self-response atau reaksi diri afektif. Berdasarkan pengamatan dan judgement itu, orang mengevaluasi diri sendiri, positif atau negatif, dan kemudian menghadiahi atau menghukum diri sendiri. Bisa terjadi tidak muncul reaksi afektif karena fungsi kognitif membuat keseimbangan yang mempengaruhi evaluasi positif atau negatif menjadi kurang bermakna secara individual. Self-effication atau efikasi diri. Bagaimana seseorang bertingkah laku dalam situasi tertentu tergantung kepada resiprokal antara lingkungan dengan kondisi kognitif, khususnya faktor kognitif yang berhubungan dengan keyakinannya bahwa dia mampu atau tidak mampu melakukan tindakan yang memuaskan. Bandura menyebut keyakinan itu sebagai efikasi diri. Harapan hasilnya disebut ekspektasi hasil, di mana efikasi menggambarkan penilaian kemampuan diri. Seseorang yang efikasinya tinggi dan harapan hasilnya realistik, maka orang itu akan bekerja keras dan bertahan mengerjakan tugas sampai selesai. Sumber efikasi diri. Menurut Bandura, perubahan tingkah laku kuncinya adalah perubahan ekspektasi efikasi diri. Efikasi diri dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan atau diturunkan melalui salah satu atau kombinasi 4 sumber. Ada 4 sumber efikasi diri. Yang pertama yaitu pengalaman performansi, di mana pengalaman performansi adalah prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu. Pengalaman performansi adalah pengubah efikasi diri yang kuat pengaruhnya. Prestasi meningkatkan efikasi, sedangkan kegagalan menurunkan efikasi. Sumber yang kedua yaitu pengalaman vikarius, diperoleh dari model sosial, di mana efikasi meningkat ketika mengamati keberhasilan orang lain, sedangkan menurun jika mengamati orang-orang yang memiliki kemampuan yang sama dengan dirinya mengalami kegagalan. Yang ketiga yaitu persuasi sosial. Dalam persuasi sosial, efikasi dapat diperoleh, diperkuat, atau dilemahkan melalui persuasi sosial. Dampak dari sumber ini terbatas karena kondisinya tergantung rasa percaya kepada pemberi persuasi dan sifatnya realistik dari apa yang dipersuasikan. Sumber yang terakhir yaitu keadaan emosi. Keadaan emosi yang mengikuti suatu kegiatan akan mempengaruhi efikasi diri. Emosi yang kuat, takut, cemas, stres dapat mengurangi efikasi diri, sedangkan peningkatan emosi yang tidak berlebihan dapat meningkatkan efikasi diri. Pengubahan self-efikasi banyak dipakai untuk memperbaiki kesulitan dan adaptasi tingkah laku orang yang mengalami berbagai masalah behavioral. Efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku. Menurut Bandura, sumber pengontrol diri atau sumber pengontrol tingkah laku adalah resiprokal antara lingkungan, tingkah laku, dan pribadi. Setiap individu memiliki efikasi diri yang berbeda tergantung kepada yang pertama, kemampuan yang dituntut oleh situasi yang berbeda itu, yang kedua kehadiran orang lain, dan yang ketiga yaitu keadaan fisiologis dan emosional. Efikasi diri yang tinggi atau rendah dikombinasikan dengan lingkungan yang responsif atau tidak responsif akan menghasilkan 4 prediksi tingkah laku, yaitu sukses, depresi, berusaha keras mengubah lingkungan, dan menjadi apatis, pasrah, dan tidak mampu. Yang terakhir yaitu efikasi kolektif, di mana keyakinan masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan suatu perubahan sosial tertentu disebut efikasi kolektif. Bandura berpendapat bahwa orang berusaha mengontrol kehidupan dirinya bukan hanya melalui efikasi diri individual, tetapi juga melalui efikasi kolektif. Efikasi diri dan efikasi kolektif bersama-sama saling melengkapi untuk mengubah gaya hidup manusia. Saya Aulia akan membahas mengenai dinamika kepribadian. Jadi menurut Bandura, motivasi adalah konstruk kognitif yang mempunyai 2 sumber. Yang pertama yaitu gambaran hasil pada masa yang akan datang. Maksudnya yaitu suatu gambaran yang dapat menimbulkan motivasi tingkah laku saat ini. Jadi kita membayangkan masa depan itu membuat kita termotivasi untuk saat ini. Lalu yang kedua ada harapan keberhasilan didasarkan pada pengalaman
pengalaman, menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan antara. Dengan kata lain, harapan mendapat reinforcement pada masa yang akan datang memotivasi seorang untuk bertingkah laku tertentu. Juga dengan menetapkan tujuan atau tingkat performasi yang diinginkan dan kemudian mengevaluasi performa dirinya, orang itu dapat termotivasi untuk bertingkah laku pada tingkat tertentu. Nah, lalu Bandura itu menyetujui sebuah penguatan menjadi penyebab belajar, yaitu terdiri dari penguatan vikarius, penguatan yang ditunda, dan tanpa penguatan. Yang pertama yaitu ada penguatan vikarius, yaitu mengamati orang lain yang mendapat penguatan, membuat orang ikut puas dan berusaha belajar gigih agar menjadi seperti orang itu. Lalu yang kedua ada penguatan yang ditunda, yaitu orang terus-menerus berbuat tanpa mendapatkan penguatan karena yakin akan mendapat penguatan yang sangat memuaskan pada masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada tanpa penguatan, belajar tanpa ada reinforcement sama sekali, mirip dengan konsep otonomi fungsional dari Allport. Selanjutnya yaitu ada perkembangan kepribadian. Itu terdiri dari 4 perkembangan. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai belajar melalui observasi. Bandura mengatakan kebanyakan belajar terjadi tanpa reinforcement yang nyata. Jadi belajar melalui observasi menurut Bandura itu jauh lebih efisien dibandingkan belajar melalui pengalaman langsung. Melalui observasi, orang dapat memperoleh respon yang tidak terhingga banyaknya yang mungkin diikuti dengan hubungan atau penguatan. Jadi dalam belajar melalui observasi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada peniruan atau modeling dan modeling tingkah laku. Yang pertama kita akan bahas yaitu peniruan atau modeling. Jadi menurut Bandura, inti dari belajar melalui observasi itu disebut dengan modeling. Nah, peniruan, jadi modeling itu merupakan peniruan, menirukan atau mengulangi apa yang dilakukan orang lain sebagai model. Tetapi modeling melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menganalisir berbagai pengalaman sekaligus melibatkan proses kognitif. Lalu yang kedua ada modeling tingkah laku. Jadi melalui modeling ini orang dapat memperoleh tingkah laku baru. Nah, ini dimungkinkan karena adanya kemampuan kognitif. Jadi stimulinya ini berbentuk tingkah laku model ditransformasi menjadi gambaran mental dan yang lebih penting lagi ditransformasi menjadi simbol verbal yang dapat diingat kembali suatu saat nanti. Jadi keterampilan kognitif yang bersifat simbolik ini membuat orang dapat mentransformasikan apa yang dipelajarinya dan menggabung-gabungkan apa yang diamatinya dalam berbagai situasi menjadi pola tingkah laku baru. Lalu yang selanjutnya ada modeling mengubah tingkah laku lama. Kalau sebelumnya tadi modeling membahas mengenai tingkah laku baru, ternyata modeling itu mempunyai 2 macam dampak terhadap tingkah laku lama juga gitu. Yang pertama yaitu tingkah laku model yang diterima secara sosial dapat memperkuat respon yang sudah dimiliki pengamat. Lalu yang kedua yaitu tingkah laku model yang tidak diterima secara sosial dapat memperkuat atau memperlemah pengamatan untuk melakukan tingkah laku yang tidak diterima secara sosial, tergantung apakah tingkah laku model itu diganjar atau dihukum. Jadi kalau tingkah laku yang tidak dikehendaki itu justru diganjar, maka pengamatannya cenderung meniru tingkah laku itu. Jadi sebaliknya, kalau tingkah laku yang tidak dikehendaki itu dihukum, respon pengamat menjadi semakin lemah. Nah, dari modeling mengubah tingkah laku lama ini dibagi menjadi 2, yaitu ada modeling simbolik dan modeling conditioning. Nah, modeling simbolik ini menurut Bandura dewasa sebagian besar modeling tingkah laku berbentuk simbolik. Seperti contohnya film dan televisi itu kan menyajikan contoh tingkah laku yang tak terhitung yang mungkin mempengaruhi pengamatnya. Jadi sajian itu berpotensi sebagai sumber model tingkah laku. Lalu yang kedua ada modeling conditioning. Nah, modeling conditioning ini dibagi menjadi conditioning klasik vicarius, yaitu modeling semacam itu dipakai menjadi respon emosional. Nah, pengamatan mengobservasi model tingkah laku emosional yang mendapatkan penguatan. Jadi munculnya respon emosional yang sama di dalam diri pengamat, dan respon itu ditunjukkan kepada objek yang akan didekatinya.
Lalu yang ketiga ada faktor penting dalam belajar melalui observasi. Jadi menurut Bandura itu terdapat 4 proses penting agar belajar melalui observasi itu dapat terjadi. Nah, yang pertama ada perhatian atau attention process. Jadi sebelum kita meniru orang lain, perhatian kita tuh harus dicurahkan ke orang itu. Jadi nggak mungkin dong kita mau memodelingkan orang lain, tapi perhatian kita dan pikiran kita tuh bukan ke dia gitu, malah ke lain hal gitu kan. Itu bukan menjadi perhatian dong namanya. Lalu jadi perhatian ini dipengaruhi oleh asosiasi pengamat dengan modelnya. Tuh. Lalu yang kedua ada representasi atau representasi proses. Jadi tingkah laku yang akan ditiru harus disimbolisasikan dengan ingatan, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk gambaran atau imajinasi. Representasi verbal itu memungkinkan orang mengevaluasi secara verbal tingkah laku yang diamati dan menentukan mana yang dibuang dan mana yang akan dicoba dilakukan untuk dirinya gitu. Karena dia tadi kan udah menaruh perhatian lalu menaruh representasi gitu kan. Jadi representasi imajinasi itu memungkinkan dapat dilakukan latihan simbolik dalam pikiran tanpa benar-benar melakukan secara fisik. Lalu yang ketiga ada peniruan tingkah laku model atau behavior production process. Jadi kan kita udah perhatian, udah attention ke modeling itu, udah representasi ke model itu. Jadi kita udah menaruh perhatian dan mengamati penuh kan ke modeling itu. Jadi selanjutnya kita itu harus mengubah gambaran pikiran menjadi tingkah laku itu menimbulkan kebutuhan evaluasi. Jadi kita mikir kayak bagaimana ya melakukannya biar bisa kayak dia gitu. Apa ya yang harus dikerjain biar bisa kayak dia gitu. Apa sudah benar ya yang gue lakuin biar bisa kayak dia gitu. Jadi itu berkaitan dengan suatu kebenaran. Jadi hasil belajar melalui observasi itu tidak dapat dinilai berdasarkan kemiripan respon dengan tingkah laku yang ditiru atau model itu, tetapi lebih pada tujuan belajar dan efikasi dari pembelajaran tersebut. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu ada motivasi dan penguatan, yaitu motivasi and reinforcement process. Jadi kita udah menaruh attention, menaruh representasi, terus kita udah menaruh behavior production. Jadi selanjutnya kita menaruh motivasi and reinforcement process ini gitu, yaitu belajar melalui pengamatan menjadi efektif kalau belajar itu memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk dapat melakukan tingkah laku modelnya gitu. Jadi observasi itu mungkin memudahkan orang untuk menguasai tingkah laku tertentu gitu kan. Tetapi kalau motivasi itu nggak ada dalam dirinya, itu tidak jadi nggak bakal ada proses belajar dalam dirinya gitu. Jadi kita harus menguasai dulu, memotivasi diri dulu, baru kita belajar gimana ya jadi dia gitu. Jadi imitasi lebih kuat terjadi pada tingkah laku model yang diganjar daripada tingkah laku yang dihukum. Imitasi tetap terjadi walaupun model tidak diganjar. Sepasang pengamat memiliki model mendapat ciri-ciri positif yang terjadi tanda dari gaya hidup yang berhasil, sehingga diyakini model umumnya akan diganjar gitu. Nah, yang terakhir dari perkembangan kepribadian ini ada dampak belajar. Setiap kali respon itu dibuat akan diikuti pula dengan berbagai konsekuensi. Jadi ada konsekuensinya menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang tidak masuk ke dalam kesadaran sehingga dampaknya sangat kecil gitu. Jadi penguatan yang dampaknya tidak otomatis sejalan dengan konsekuensi respon gitu. Nah, konsekuensi dari suatu respon itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama ada pemberian informasi. Nah, itu merupakan memberikan informasi mengenai dampak tingkah laku. Informasi ini dapat disimpan untuk dipakai membimbing tingkah laku pada masa yang akan datang gitu. Lalu yang kedua ada memotivasi tingkah laku yang akan datang, yaitu menjanjikan data sehingga orang dapat membayangkan secara simbolik hasil tingkah laku yang akan dilakukannya dan bertingkah laku sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang dilakukannya. Jadi dengan kata lain, tingkah laku itu ditentukan atau dimotivasi oleh masa yang akan datang.
Ingat ya, jadi tingkah laku itu ditentukan oleh motivasi yang akan datang gitu. Di mana pemahaman mengenai apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang itu diperoleh dari pemahaman mengenai konsekuensi suatu tingkah laku. Lalu yang ketiga ada penguatan tingkah laku. Keberhasilan akan menjadi penguat sehingga tingkah laku menjadi berpeluang diulangi gitu. Sebaliknya kegagalan pun akan membuat tingkah laku cenderung tidak diulang. Sekian dari saya. Materi mengenai aplikasi akan dilanjutkan oleh Suci Amalia Putri. Selanjutnya ada aplikasi dari teori Albert Bandura. Yang pertama itu ada psikopatologi, yang mana tingkah laku patologis itu dipengaruhi oleh faktor kognitif, proses neurofisiologis, pengalaman masa lalu yang mendapat penguatan, dan nilai fasilitatif dari lingkungan. Ada 3 contoh dari psikopatologi. Yang pertama itu ada reaksi depresi, di mana standar pribadi dan penetapan tujuan yang terlalu tinggi membuat orang rentan mengalami kegagalan dan akan berakibat orang mengalami depresi. Sesudah dalam keadaan depresi, orang cenderung menilai rendah prestasi dirinya sehingga keberhasilan tetap dipandangnya sebagai kegagalan. Akibatnya terjadi kesengsaraan yang kronis, merasa tidak berharga, tidak mempunyai tujuan, dan depresi yang mendalam. Yang kedua ada fobia, yaitu perasaan takut yang sangat kuat dan mendalam sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari seseorang. Begitu mendalamnya perasaan takut itu sehingga objek penyebabnya menjadi kabur, objek itu digeneralisasikan secara salah. Nah, Bandura ini mengemukakan bahwa media seperti televisi dan surat kabar tanpa sengaja menciptakan fobia. Lalu ada agresi, di mana berdasarkan penelitian Bandura, observasi terhadap perilaku agresi akan menghasilkan respon peniru yang berlebihan. Pengamat akan bertingkah laku lebih agresif dibandingkan dengan modelnya. Aplikasi yang kedua ada psikoterapi, di mana terapi yang dilakukan Bandura adalah terapi kognitif sosial, bertujuan untuk memperbaiki regulasi self melalui pengubahan tingkah laku dan mempertahankan perubahan tingkah laku yang terjadi. Nah, dalam psikoterapi Bandura ini ada 3 keefektifan suatu treatment. Yang pertama itu tingkat induksi perubahan, di mana treatment dikatakan efektif kalau dapat mengubah tingkah laku. Misalnya terapi menghilangkan rasa takut ketinggian penderita akrofobia sehingga dia berani naik tangga yang lebih tinggi. Yang kedua ada tingkatan generalisasi, di mana treatment yang lebih tinggi memungkinkan terjadinya generalisasi. Penderita akrofobia tadi bukan hanya berani naik tangga, dia juga berani naik lift, naik kapal terbang, dan membersihkan kaca gedung bertingkat. Di tingkatan yang ketiga atau tingkatan terakhir, yaitu tingkatan pemeliharaan, biasanya tuh sering terjadi nih tingkah laku yang positif hasil terapi tadi berubah kembali menjadi tingkah laku negatif. Nah, biasanya itu contohnya itu ketika orang sudah berhenti merokok, ia kembali merokok lagi. Nah, terapi mencapai tingkat keefektifan yang tertinggi kalau hasil induksi dan generalisasi dapat terpelihara sehingga tidak berubah menjadi negatif lagi, yang artinya perubahan positif tadi bertahan. Jadi Bandura itu mengusulkan juga 3 macam pendekatan treatment. Yang pertama itu adalah latihan penguasaan, di mana konselor mengajari klien untuk menguasai tingkah laku yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Misalnya itu kayak rasa ketakutan. Nah, treatment konseling dimulai dengan membantu klien mencapai relaksasi yang mendalam. Kemudian konselor meminta klien membayangkan hal yang menakutkannya secara bertahap. Misalnya ketika dia takut ular, dibayangkan melihat ular mainan di etalase toko. Kalau klien dapat membayangkan kejadian itu tanpa rasa takut, mereka diminta membayangkan bermain-main dengan ular mainan, kemudian melihat ular di kandang kebun binatang, kemudian menyentuh ular sampai akhirnya menggendong ular. Lalu yang kedua itu modeling terbuka, artinya klien ini melihat langsung modelnya secara nyata. Biasanya diikuti dengan klien berpartisipasi dalam kegiatan model, dibantu oleh modelnya meniru tingkah laku yang dikehendaki sampai akhirnya mampu melakukan sendiri tanpa dibantu lagi. Yang ketiga ada modeling simbolik, di mana klien itu melihat modelnya dalam film atau gambar dan cerita, sehingga kepuasan vikariusnya nih mendorong klien untuk mencoba atau meniru nih tingkah laku dari modelnya. Nah, di metodologi sendiri Bandura itu mengembangkan microanalytic approach, yaitu riset yang mementingkan assessment yang detail sepanjang waktu untuk mencapai keselarasan antara persepsi diri dengan tingkah laku pada setiap tahap performansi tugas.
Oke, sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.